Ini mau Agus Susanto, AGS ya. Itu Hmm. Nasruddin ya, Nasruddin tuh ini Nasruddin ya. Baru benar tuh Nazarudinnya jelas. Ya, ini Nasruddin, Agus Susanto yang motret. Ini Agus udah berubah-berubah terus. Jadi kesimpulannya ya ulah tadi ya yang disampaikan tadi ya. Kalau kalau berdasarkan dari kisah yang tadi ya tidak ada juga yang baku. Yang penting teman-teman itu ya Bang ya, belajar prakteknya dulu, teorinya belakangan gitu. Itu dari Bang Arbain kayak gitu ya. Karena saya mau nambah lagi ya, teori cropping aja lah. Ini foto aslinya seperti ini ya. Kalau foto nggak boleh di cropping, berantakan. Nah, ini kan lebih nyolong orang si kudung merah ya nggak? Ya poinnya Jadi di rumah ya. iya, wartawan juga terlalu banyak. Bisa nggak langsung kan kotak putih ini mikir? Nggak bisa, kamu rebutan dorong-dorongan berdiri aja belum tentu bisa lurus kok. Di lapangan tuh kayak gitu. Jadi akhirnya redakturnya Joni memutuskan dipotong begini karena kalau nggak dipotong si merahnya lebih yang megang dia tuh lebih mencolok. Dipotong begini, jadi begini, dimoti kompasnya begini. Itu ilmu cropping, Bang, ilmu cropping itu juga harus dipelajari sambil jalan. Jadi dulu mengcropping itu kata-kata coba foto ini kamu cropping jadi 5 kemungkinan. Aku ditandain karton itu, cropping. Ini kurang ketat, ketat lagi, masih bisa dibuang lagi, tak ketatin lagi. Contoh titik terlalu ketat, gitu ya. Jadi cropping pun bukan ilmu sembarangan itu nggak bisa auto ya. Cropping itu harus pakai nalar. Bang, nih Mbak Minarni nanya nih. Nggak tahu, nanya emang mengatasnamakan orang nih ya. Bang mau tanya, ada fotografer yang ngeyel, semua harus ori. Ada yang juga ngeyel foto settingan yang nggak dosa. Yang bener yang Ya mana ya? terserah, ya terserah. Ada orang yang terus memutuskan masuk digital, memutuskan tidak mau motret lagi, ya terserah, bebas aja ya. Ya masa saya harus ngurusin dia? Bebas aja, terserah gitu loh. Nggak masalah. Ya bebas aja, haha dia. Enggak, dia nanya mana yang bener. Jadi ada fotografer yang ngeyel semua harus ori, ada yang juga ngeyel foto settingan yang nggak dosa. Nah, bener yang Ya, mana ya? ya gini loh. Tidak ada lembaga yang bisa membenarkan dan mencalahkan di fotografi dan foto jurnalistik ya. Yang bisa menyalahkan itu adalah Dewan Pers. Kalau sudah dimuat terus bikin keresahan, bikin kekacauan, nah itu baru urusannya Dewan Pers. Gitu. Kode etik jurnalistik itu hanya paduan, bukan larangan kayak hukum ya. Kode etik jurnalistik itu hanya panduan, jangan nipu dan gini ya. Dan celah, walaupun hukum pun celah selalu ada. Jadi menurut saya benar mana? Ya menurut saya ya terserah. Tapi faktanya saya kasih tahu bahwa yang saya jumpain ya kayak gini nih, peristiwa kayak gini. Kalau dia mau ori, ya silakan aja fotonya nggak karu-karuan. Ukurannya nggak laku pasti, gitu. Dengan Kadang gini Kompas pertimbangan. Kompas nggak usah muat aja deh. Kayak foto Gayus, Kompas kan muter nggak muat. Kompas muat baru 8 hari kemudian. Setelah rame. Itu kan karena dengan pertimbangan ini itu ya. hmm, Kompas memutuskan. Kalau Kompas nggak muat, Kompas kecolongan nggak dapat fotonya, itu kan? kurang Tapi cepat kita nih. penasaran. Aku yakin bahwa koran lain pasti sama jeleknya, makanya semua koran tak kumpulin, tak potretin, tak buktiin bahwa memang susah itu loh. Tapi akhirnya kesimpulan saya setelah lihat keluarnya jam 00.01 gitu ya, lewat tengah malam itu keluar dari pemeriksaan. Jadi yang difoto itu bukan dia yang pertama ya. Kedua pun bukan dia juga. Tapi kenapa diganti orang, ganti kudung, ganti kacamata? Itu agak make no sense. Nah itu Mas Agus kan itu pertanyaannya, berapa harga hijabnya LV itu? Gitu. Ah, jadi nggak ada jawaban yang benar mana ya Mbak Minarni ya. Dalam Jadi fotografi tidak ada balikin lembaga kepada yang, orangnya yang lagi. Om definisi apa street itu apa? Saya bilang itu enggak gitu Om gini. Ya terserah. Kamu motret botol bilang itu street juga nggak ada yang, kamu nggak akan dipenjara. Fotografi itu adalah cabang yang longgar dan bebas. Anda nggak pernah motret sama sekali, bikin kartu nama fotografer profesional, nggak akan ditangkap polisi, sumpah, janji. Ya yakin. Betul.
Tetapi kalau Anda nggak pernah sekolah kedokteran, Anda buka pelang dokter terima praktek, Anda tangkap polisi langsung, yakin. Atau Anda nggak pernah sekolah hukum, tiba-tiba Anda jadi notaris. Itu anggap. Anda nggak pernah masuk akabri, nggak pernah ikut pendidikan tentara, terus pakai pangkat letnan, ya tangkap gitu loh. Fotografi enggak. Anda nggak pernah motret sama sekali, benci fotografi pun terus bikin satu nama fotografer profesional. Nggak apa-apa, nggak ada yang akan nangkep. Atau bikin foto dengan gambar kamera di sini gitu kan. Iya, iya. Walaupun nggak pernah motret. Bebas-bebas aja, nggak ada yang larang, siapa Bebas, yang nggak larang gitu masalah. kan. Nggak masalah. Ah, oke oke oke. Majalah Mata jangan ketawa aja. Wah kakak doang lagi. Kasih dong. Majalah Mata nih udah lama nggak ngasih giveaway nih buat teman-teman nih. Iya. Majalah Ditodong. Mata yang baru edisi Bali keren loh. Oh, fotonya keren-keren Bali. Foto Bali terbaik. Wedding Aku mau pre-wedding kalau Bali-nya misalnya keren edisi banget. Bali ini dicetak, aku mau dong. Tapi belum ya. Yang mau gini, yang dicetak sekarang udah terbit nomor 15 ya. Yang dicetak baru 1, 2, 3. Tapi nanti bulan Juli atau Agustus edisi 13 akan dicetak khusus untuk acaranya seru lah. Itu di promo Ya pokoknya asik lah. ya. Masih rahasia ya. Ya, Oke. Bang, pertanyaan kedua Bang, giveaway dapetin satu ebook dari John Tevon. oke. Oke tuh, tadi Pak. Aku juga bingung ya, harus nanya. Harus nanya. Hadiahnya nih, jadi ada giveaway dari John Tevon, dari The Seven. Oke, pada waktu Nunun ditangkap itu, belum lama sebelumnya adalah buronan KPK siapa yang ditangkap. Namanya, buronan KPK siapa, selevel sama Nunun lah, sama-sama orang dari partai ya. Gak jauh dari Sebelum Nunun. sebelum Nunun ya. Ya, Jadi cowok ya. pelunya cowok ya. Iman P, Iman FSI. Siapa? Gitu Nazarudin kebetulan. Betul. Gayus. Bukan. Bukan. Oke, Mas Iman, nanti jangan lupa Mas Iman yang menang ya. Ya, ada Mas Bari Kusuma tuh. Mas Iman dapat e-book dari John Tevon. Nanti kirim email dan alamat email dan nama lengkap. Ya. Nah, gini, soal Nasruddin saya tunjukkan ya, kenapa Kompas sampai ngirim 3 fotografer nih. Ini supaya teasing dulu ya. Nanti lain kali kita loh, masih hadisku. Jadi hadisku tuh ini nih, aku sekarang hadis zaman wartawan tuh ada foto-foto bahan tak kumpulin semua orangnya, pemulung dan sekarang setelah pensiunan mulai tak analisa nemunya enggak. Ya, maka saya kepingin nulis buku tapi enggak jadi ya, karena tiba-tiba nemu baru lagi. Aku pikir harus dibukuin karena itu enggak ada di mana-mana ya. Menurut aku kalau aku mati masa dibawa mati ya, sayang ya, bisa dibuat mengembangkan ilmu-ilmu jurnalistik ya. Amatan-amatanku yang bisa benar bisa salah, tapi aja menurut aku ada gunanya. Mana? Tuh kasihan tuh yang telat jawabnya tuh berarti internetnya lambat. Mana sih? Delay Ya, internetnya. Tenang, masih ada 5 giveaway lagi. Tote bag masih ada 3. Terus masih ada e-book. Jadi Nasruddin pulang. Nasruddin itu dia lari ke luar negeri ke Amerika Latin, ngomel. Terus Roy Suryo terlibat ya untuk nangkep dia, ya, ketangkep. Terus didatengin, kayak orang linglung, bingung, ditangkep, pakai pesawat charteran, pulang Indonesia. Jelas, Halim, jamnya jelas, nomor pesawatnya jelas. Tapi Kompas kenapa sampai 3? Saya tunjukin. Nah, ini Motet Agus Susanto, AGS ya. Itu Nasruddin Nasruddin ya. Baru benar tuh Nazarudinnya jelas. Ya, ini Nasruddin, Agus Susanto yang motret. Ini Agus.
Ini khas Hendra Setiawan di setelah turun pesawat ya di ruangan ya Hendra Setiawan ini. Hendra Setiawan, Tuna Sarudin, Hendra Setiawan, Hendra Setiawan, Hendra Setiawan. Ini Hendra Setiawan juga, karya Hendra Setiawan ya. Ini karya Wisnu Widiantoro, Nut. Anda melihat ya, ini Nut ya, lihat ini Nut dari pesawat. Nut ini lihat posisinya ya. Dia agak dekat moncong. Bandingkan sama Agus tadi. Beda Agus kan sama udah, ya. ya Agus lebih ke kanan ya toh. Ini khas itu di bawah. Ini Nut Wisnu Widiantoro ya, Nut, Nut, Nut. Toto Wijayanto. Ternyata lebih loh. Ini Toto juga. Jadi yang motret turun dari pesawat itu Toto, Wisnu sama Agus. Ya lihat ini Toto nih. Ini saya Toto ya, Toto. Ini di ruang bawah ada Lucky Francisca. Jadi 5 fotografer. Banyak amat. 5. Jadi bayangin, yang tunggu di tangga itu 3 orang, yang di bawah di ruangan dalam itu 2 orang, Lucky sama Tok. Baru sadar. Has sama Tok. Has sama Lucky. Ada bayangin. Mendaratnya jelas, pesawatnya jelas, tempatnya jelas, kenapa sampai 5? Saya tidak ada Anda ya. Suatu hari tahun 2000. Tahun 2000. Presiden masih Megawati, wakilnya masih Gus Dur. Acara di sana. Yang punya pas istana itu saya, Mas Ratno, sama Julian. Waktu itu dapat pas begitu Megawati jadi presiden, bakal saya Julian udah minta udah keluar. Jadi Julian untuk ngerasain pas istana itu datang ke sana, saya masih berlaku. Datang tiga fotografer Kompas dan tiga-tiganya nggak dapat foto. Jadi untuk peristiwa penting, karena 3 wartawan pun kurang loh. 3-3 dapat foto, ketutupan kurang nggak dapat. Karena dapat gambar itu nggak gampang. Anda bisa apes ya, bisa apes. Makanya Nazarudin pulang ini karena begitu pentingnya sampai 5 fotografer Kompas. Dia keluar dari tangga aja. Saya ingat waktu Bobasan diperiksa di Kejaksaan Agung tahun 98, Bobasan ya. Kita butuh memotret, ada orang-orang nggak jelas nabrakin kita, jadi kita nggak dapat fotonya. Tabrak, jeblek. Saya ingat Dudi PR, Biawiarta, pokoknya yang nabrak kita terus kita lihat, kita dorong, pistolnya jatuh, ternyata Intel atau apapun lah, orang bawa pistol itu, jalannya panjang nih saya ceritain. Jadi makanya gara-gara peristiwa itu kita sering ditabrak orang yang tidak ingin ada gambarnya gitu kan. Kalau peristiwa penting banget, Kompas nggak main-main, ngirimnya bisa 2, bisa 3. Karena ada satu yang nggak ketahuan bahwa itu Kompas, kan seperti itu ya. Kameranya diputin dulu, begitu udah ikut motret supaya mencegah hal seperti itu. Anda lihat tadi, langsung turun dari pesawat aja, Toto, Agus, sama 3 tadi siapa? Yang di bawah Has sama Lucky, 5 fotografer Anda bayangin. 5. Tempatnya jelas, jamnya jelas. Ya, karena begitu pentingnya itu ya, saya kasih contoh ya bahwa jelas itu nggak ada di teori kampus manapun, nggak ada di buku jurnalistik manapun, nggak ada itu. Itu Kompas memutuskan diri, jangan main-main kalau peristiwa penting kita ngirim banyak. Pernah nggak dibahas di teori jurnalistik manapun? Nggak ada itu. Harus gini, harus gitu doang, nggak mikirin bahwa iya harus gitu. Kalau nggak bisa gimana? Teori kan teorinya Anda harus punya posisi yang paling baik, paling bagus. Iya. Gimana dapat posisi udah didorong-dorong gitu. Iya. Ya kan? Jadi teori bisa berantakan kalau udah di lapangan ya Bang ya. Iya. Teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan ya, atau berpendapat atau mau menyanggah apa yang disampaikan Bang Arbain, sah-sah aja. Ini ada yang larang. Saya setujuin ya. Waktu pada tahun 2013, tanggal 26 April 2013, waktu Ustadz Uji, Jeffrey Al-Bukhari, Uji itu meninggal, terus belum dimakamkan, dibawa ke Istiqlal. Ini Agus motret, ini fotonya Agus ya, fotonya Agus semua, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ya, ini di suara Istiqlal ya. Ini Agus motret banyak banget ya, di suasananya penuhnya kayak gini ya. Ustadz Uji bawa gini, terus tuh Agus ambilin ini frame-nya, saya ambil semua waktu itu saya pelajarin ya. Terus datanglah jenazahnya Uji ini, ya, seperti jenazahnya, ini jenazah Uji. Terus
Ya ini bagus kan fotonya, Mm. mengharukan banget kan, merinding kan lihatnya ya. Orang mengeluarkan peti jenazah uji, ya. Ini Foto itu, teaser aja. Bang, foto yang Hmm. sebelumnya itu persis kayak fotonya Steve McCurry di Vrindavan. Foto apa festival Holy Color. Jadi ada orang yang itunya Oke, ya, oke. komposisi Tunggu dan dulu. itunya ya. Tunggu dulu. Akhirnya, Kompas yang dimuat di Kompas adalah foto apa? Foto kerumunan Apa? massa tidak ada petinya sama sekali, tidak ada petinya uji. Saya cari korannya nanti ya, ini teaser aja. Tidak ada petinya sama sekali. Kenapa? Why? Salah satu petinggi Kompas. Kalau ada petinya, kayak fotonya pemakamannya Gus Dur. Dan petinggi Kompas itu, salah satu petinggi Kompas yang nggak salah sebut namanya, yang sangat memuja Gus Dur. Gue nggak mau dia sama nama Gus Dur, beda jauh. Gitu loh. Jadi fotonya nggak mau. Jadi fotonya cuma foto suasana, bukan foto petinya. Kalau ada foto petinya, ini kayak pemakamannya Gus Dur. Ini, kalau dibandingkan Gus Dur, gue keberatan. Ya, gitu loh. Nah, Dan dia pengambil baru tahu keputusan. lagi aku tuh. Dia punya hak untuk ambil keputusan. Ya, sebagai redaktur foto, ya wes gitu loh. Gak apa-apa fotonya. Ini kerumunan yang menyambut jenazahnya Peti Al-Bukhari. Terus dia bisa juga pakai ngeles gini. Foto jenazah kan harusnya nggak boleh. Jangan seperti itu kan bisa. Jadi Anda lihat bahwa Walaupun pemilihan foto bisa secara seperti itu. komposisi, secara untuk menarik lebih lebih menarik yang ada itu tadi kan, Petinya, iya. petinya Tapi itu kan tadi kayak gitu. pemakamannya Gus Dur. Heri Sukumoro yang motret Gus Dur itu. Kum masih ada nggak ya Heri Sukumoro tuh. Orangnya Gunung Kidul temannya Gato ya. Itu fotonya Kum itu Yang motif HL siapa? Kumkum. Kompas. Yang motif Heru Kumkum. Sukumoro. Nah Ada foto tuh orang Uji itu itu di situ. masih ada kan? Kalau pemakaman Uji itu tidak bisa kata salah petinggi. Jangan, nanti kayak fotonya Gus Dur. Gue keberatan disamain sama Gus Dur itu loh. Belum level Gus Dur itu loh. Ya, itu debatable. Tapi Tuh, pemilihan kumkum sebuah tuh, foto itu, kumkum. pemilihan sebuah foto itu bisa ilmiah, bisa logika, dan bisa hal lain. Ya, bisa lain. Dan itu tidak ada hukumnya, tidak ada rumusnya. Terserah kebijaksanaan pengambil keputusan di koran tersebut. Bang, tapi dari kesimpulan itu, seorang redaktur foto juga bisa apa ya, berperan untuk menaikkan dalam tanda kutip seorang atau membiasakan seseorang gitu kan, dengan kondisi Betul. kayak gitu. Itu tuh, Ya, Oi, Suprayitno Dekemos tuh, nanti catat pertanyaannya tuh, nanti kita jawab berikutnya. dia udah baca, udah baca. Mm-mm. Itu bukan nanya, nggak kebayang gimana wartawan perang gitu kan. Cerita dong Om ya, gini ya, wartawan perang itu nggak kayak wartawan olahraga. Ya, wartawan olahraga bisa pindah-pindah saya suka-suka dia. Perang nggak mungkin gitu. Jadi sebuah perang hanya bisa diliput oleh pihak yang berperang. Indonesia, kalau katakanlah Filipina perang sama Malaysia, lu orang Indonesia nggak mungkin liput, nggak mungkin, gila lo. Lu mau berdiri di mana coba? Ya, Rusia sama Ukraina perang, Indonesia nggak mungkin liput. Gimana caranya ngeliput? Mati lo. Amerika lawan Irak perang, yang bisa ngeliput adalah wartawan Amerika atau wartawan Irak. Indonesia ngirim Satria Aris Munandar tahun 90 berangkat, cuma dibungker doang. Gimana lu liput perang? Wah, maju dia kena lo, nggak bisa. Jadi liputan perang itu kan saya kasih tahu ya, Slow liputan dong, perang itu, jangan ngegas gitu dong. Santai aja liputan dong. perang itu bisa heroik bisa tidak. Dan menurut saya tidak heroik karena lu numpang di tentara yang maju lu di tengah-tengah mereka gitu loh. Jadi liputan perang itu nggak kayak olahraga. Buatan perang tuh hebat, dia punya nyali betul. Ya nyali. Nah, Robert tapi Kappa itu ya. Bang, Robert, beda dong sama stringer-stringer yang dari kantor berita, ya kan? Jadi untuk enggak, wartawan kalau perang kan, liputan perang kadang-kadang beli dari orang-orang penduduk yang dibom misalkan. Dia naikin di IG-nya terus dibeli. Ini penyerangan atau mereka posting-posting di YouTube segala itu kan. Roket-roket berterbangan itu kan, itu kadang dipakai. Dan kadang-kadang kebenarannya nggak jelas. Apakah benar iya seperti itu? betul. Itu nggak jelas. Jadi buatan perang itu kalau bukan negara yang terlibat, impossible. Jadi, Om kenapa buat foto perang Teluk sempat dari Amerika? Kenapa nggak ngirim sendiri? Ngirim sendiri ya nggak mungkin liput, gimana caranya loh? Nggak mungkin. Oh, reporter mata dikirim ke Ukraina dong. Jadi pepes. Jadi tetes. Itu tadi Mas apa Heru bilang ya setiap koran itu ada standar sendiri untuk apa foto-foto yang masuk jadi headline-nya gitu kan. Termasuk Kompas tadi kan gitu. Jadi Iya. ya kalau kita bilang tadi ya itu haknya Kompas gitu kan karena Kompasnya sendiri
khususnya mungkin redakturnya bilang, oh foto kayak gini nih hanya untuk seorang Gus Dur gitu ya kan. Jadi Ya, dia bisa saya kita ya. menampilkan foto indah yang harusnya yang lebih bagus, tapi daripada nyaingin foto yang idolakan Gus Dur ya akhirnya dipakai yang lain gitu kan. Ya. Heru Sukomoro itu punya kakak temannya Gato. Gatot Subroto ya. Jadi Gatot kalau main ke rumahnya Heru Sukomoro, Jangan ketemu dibahas, kakaknya, ngamuk dia tuh ntar. ya biarin. Terus Sukomoro itu masa anak kecil disuruh-suruh beli bakso. Disuruh-suruh. Jadi Sukomoro itu masih dendam sama Gatot. Dia nggak tahu sekarang dengernya Kompas nomor Wahid. Bukan slinger, woi. Eh, eh, nih Haditya nanya, Om boleh ceritain dong portofolio pertama yang dipakai waktu daftar di Kompas dulu. Portofolio? Orang bukan jadi wartawan foto kok. Aku masuk Kompas, itu gini. Aku nggak pernah lihat portfolionya apa. Jadi Kompas itu untuk tahu potensi seseorang itu dites. Yang ngetes aku dulu LPTUI, Lembaga Psikologi Terapan UI. Jadi wartawan itu, aku dulu masuk wartawan tulis ya, jadi tesnya psikologi. Bisa melogikakan sebuah peristiwa. Jadi ada dikasih soal, lihat orang baju biru lewat, terus gini-gini nih. Menurut Anda siapa yang bunuh? Nah, kira-kira gitu loh. Itu tes masuk Kompas seperti itu, logika-logika dasar ya. Uh, dia harus bisa melihat masalah, merangkum. Terus tes bahasa adalah kasih berita A, kasih berita B, kasih berita C. Tolong 3 berita ini jadikan 1 berita. Nah, itu tes yang di Kompas dulu seperti itu. Portfolio who cares? Portfolio bisa dibikinkan oleh orang lain ya. Sekarang kalau Anda lama di Kompas akan lihat Facebook Anda, lihat IG Anda. Itu kira-kira. Bang, portofolio aja banyak yang nipu. Gua bikin lamaran aja portofolionya keren. Pasti suruh motret ditanya ini itu nggak ngerti. Nih, Loh, saya pernah loh buka lowongan fotografer, dia datang ke Kompas, waktu itu butuh adjuster, ya, pengolah foto ya. Ijazah Photoshopnya segini banyaknya. Wah, canggih-canggih. Saya tanya, tolong bikin saya lingkaran warna kuning. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Oh, interview fotografer, Mas, fotografer keren-keren gitu kan. Mas, ini kalau kita siang gelap tengah siang bolong gini, motret kayak gini, gimana ISO-nya? ISO-nya Pak, kita 1.600 sampai 3.000. Buset lah. Iya, makanya. Foto outdoor siang-siang gitu. Saya tidak pernah menghargai portfolio karena satu bisa palsu ya. Saya lebih senang tatap muka. Jadi Kompas biasanya seleksinya ini banyak banget ya. Ya, IP yang tinggi itu membantu mengurangi pesaing betul. Tapi keputusan akhir itu adalah wawancara dan tes psikotes. Kasarnya tes IQ ya. Kalau di wartawan tuh masalah nalar melihat masalahnya gini gitu. Terus kemampuan dia menahan stres. Ya kalau jadi wartawan gampang stres, bubar Anda. Terus kemampuan menahan kebosanan. Anda liputan tiap hari lihatannya terus ya, liputan Wimbledon 2 minggu tiap hari lihatin Yayu terus. Anda kalau jenuh ya Anda nggak bakal jadi wartawan. Dia harus bisa memisahkan. Terus juga bisa berjarak sama yang dia lihat. Ya bisa berjarak yang dia lihat. Walaupun Sebenarnya bisa berjarak. Tingkat stresnya sih tinggi ya Bang ya. Kalau untuk wartawan dia harus diakuin tingkat stresnya tinggi dan harus bisa nahan tekanan itu ya Bang ya. Kalau saya tes fotografer, yang paling penting terakhir adalah tidak boleh takut hantu. Kalau orangnya penakut, wah apa ya? Disuruh liputan bencana alam masuk kampung malam-malam minta temennya repotin. Emang nggak boleh takut darah ya. Nanti liput demo ada orang berdarah pingsan bubar. Ini ada Minami Human tanya nih. Yang Nur Fahmiat dulu nih. Minami Human. Hah? Minarni Human. Bentar Bang. Yang di atas dulu dong. Sabar. Oke. Dari Nur Fahmiat. Bang, bagaimana wartawan foto framing suatu berita? Apa? Bagaimana wartawan foto memframing suatu berita? Memframing itu kok tujuannya kejam sekali ya. Jadi gini, gimana sebuah foto itu diciptakan ya. Besok pertandingan Asian Games ya, kemungkinan masa itu di pencak silat ini itu. Kita harus kemungkinan masa banyak banget nih bagi tugas. Ini yang paling kuat ini kemungkinan pencak silat nih. Pencak silat kurang kuat karena Indonesia pasti menang-menang gitu ya. Ini ada nih
Jadi lu ke sini, habis itu kalau kemungkinannya nggak menang, lu lari ke situ. Jadi rancangannya gitu ya. Waktu pencaksilat Asian Games ingat nggak? Mm-mm. Yang Jokowi tiba-tiba hadir. Jokowi Jokowi tiba-tiba sama hadir. Udah, wartawan motret Jokowi hadir. Tapi setelah penjalanan prima, mereka pergi. Yang wartawan tidak nyangka adalah tiba-tiba Jokowi sama Prabowo dipeluk oleh salah satu peraih medali emas. Wartawan udah pergi semua, tuh fotografer udah pergi semua. Akhirnya Kompas pakai foto apa? Hampir semua koran pakai fotonya Kumparan. Kompas juga karena cuma ada fotonya Kumparan itu, anak Kumparan itu. Terus, aduh, kok kita Kumparan juga ya. Kita kalau bisa lain. Kita lihat rekaman di TV. Ini Pak X ini teman kita nih ada di situ. Telepon Pak X. Pak X motret nggak? Motret, tapi aku cuma pakai handphone. Yaudah di sini. Nah, ini Kompas pakai foto kayak Pak X itu. supaya nggak Jadi sama foto itu sama kumparan semua. gini loh. Ada framing itu buat gini loh. Wartawan itu bekerja dalam satu frame tim ya. Foto itu dirancang. Besok gini, fotonya kita cari foto. Besok fotonya butuh gini kira-kira pas adegan ini. Kalau nggak dapat ini. Jadi yang nge-frame itu tim, bukan persorangan. Ada nge-frame, redakturnya nggak suka, mau apa Anda? Ya kan? Masa mau nyokor redaktur itu dimuat? Pak ini gini, Pak, tapi kan gini. Ah, enggak, redaktur kan bukan orang yang diem aja. Redaktur juga lihat internet, lihat TV, lihat apa kan. Lihat kiri kanan. Redaktur Anda juga Jadi yang bukan orang perlu bodoh. digarisbawahin lagi nih, walaupun jurnalistik, foto itu dirancang sebelum dibuat ya Bang ya. Kira nggak diperkirakan. Ya, itu ya. Nih Mbak Minar nih, aku bacain. Boleh nggak sih motret orang yang lagi sedang ibadah gitu? Siapa yang larang? Jadi gini loh, motret tuh apapun boleh ya. Orang dibunuh, dibacok-bacok boleh motret. Yang mulai harus dipikirkan itu pemuatan. Itu tanggung jawab redaktur ya. Tanggung jawab sang fotografer adalah kumpulkan rekaman visual sebanyak mungkin. Karena rekaman visual itu nggak terulang lagi. Ya kayak kemarin itu kan, yang demo tuh sholatnya ngawur itu kan, itu kan terekam kan. Orang lagi sholat terbukti rekamannya ngawur. Jadi motret kalau bisa apapun Anda potret. Nah, kalau ngomong pemuatan itu yang kita mulai mikir efek-efeknya. Tapi Itu. sih ada kalau aku sih tambahin sedikit, kalau misalnya motret orang yang lagi kusuk beribadah ya kita harus ada etika sedikit. Jangan di depannya. Sampai mengganggu Jangan orang di yang depannya. ibadah. Ya dari depannya gitu loh. Mau takut sebenarnya di mananya? Kalau pakai makro ke pori-pori kulitnya ya nggak boleh. Kalau pakai tele 1000 mili ya nggak masalah banget itu loh. Jadi ini pertanyaan Anda. Iya, kelas ke depan mukanya jebret itu ya. Ini dulu jadi masalah kan waktu di Waisak kan orang lagi jual wartawannya nyonong ke depannya untuk motret pakai low angle itu kan itu ya nggak sopan. Kira-kira sama dengan sopan kita. Terus itu ya Mbak Minarni ya jawabannya ya. Terus ada dari mana tadi? Amelia Ros, bagaimana menurut Abang mengenai fenomena wartawan bodrek? Ya, Bodrek dari apa dulu panadol? Dari dulu ada. Jadi ada orang yang cari duit ke wartawan karena ada orang yang punya salah sehingga takut sama wartawan, gampang ngasih duit ke wartawan gitu loh. Polisi juga wartawan dilepasin, tapi ada polisi yang nggak takut sama wartawan. Saya ngalamin tuh di Lampung tuh. Kami wartawan Pak, kalau wartawan kenapa? Digituin polisinya. Ya, teman saya sih yang ngomong gitu, saya lagi tidur di belakang. Mampus lu kan. Melawan arus. Kalau wartawan kenapa itu ya. Jadi ya wartawan juga ada yang nggak lurus, ada yang lurus. Yang pasti wartawan itu manusia, nggak usah ditakuti ya, biasa aja. Dekiarova, dulu pernah nggak Om film memori diambil aparat? Apa-apa? Pernah nggak dulu film atau memori diambil sama aparat? Saya belum pernah, tapi teman-teman saya banyak. Saya waktu Sony F808 itu keluar, 828 keluar itu memorinya dua, CF sama CF di atas sama CF di bawah ya. Kita bisa ngerekam di samping, bisa ngerekam di bawah. Saya kalau saya disita saya kasih yang atas, bawahnya aman gitu loh. Dia bisa ngerekam di dua kartu memori. Kalau sekarang kan kebanyakan kan seperti Olympus M1 saya aja pun SD-nya 2 kan. 2 kan bisa RAW-nya di atas, JPEG-nya di bawah. Nah, itu salah satu bisa Anda lakban hitam, nggak kelihatan, jadi katanya cuma satu. Jadi kalau disita ya satu aja, bukan yang RAW doang gitu kan. Bisa. Ya, tapi bisa gara-gara Abang ngomongin di sini, itu didengar kan ada juga yang aparat di sini. Tahu dia. Ya, tapi ya kita tuh nggak gampang, emangnya Anda pasti ketangkep. Ya Anda kalau
Kita diem-diem nggak ketangkep. Terus jangan satu kamera dong, pakai 2 kamera kan, gitu. Dulu tahun 2004 ya, waktu Nikon ngeluarin foto pakai wifi, saya D2H saya ingat. Jadi dicolokin ke PCMCIe slotnya, terus ada antenanya. Jebret, foto itu langsung ada di laptop, jangkauan sampai 50 meter ya. Jelek di salah satu laptop. Nah, bilang, kita aja Pak, fotonya di laptop teman saya nggak tahu di mana dia gitu loh. Ini antena tersepancar itu mengerikan betul itu. Jebret dalam 5 detik foto itu udah pindah. Tapi JPEG ya. JPEG, iya. Nih dari ipul.fok, insting meliput supaya jadi headline, pengalaman atau bakat yang bagus, Bang? Headline itu bukan karena kejagoan fotografer, headline itu karena rancangan dan nama peristiwanya. Kalau peristiwanya peristiwa kecil, Bu Andi jagonya kayak apapun, ya fotonya nggak mungkin jadi HL itu loh. Metro Mini terperosok, nggak boleh dramatis. Enggak, HL itu bukan masalah jagoan foto.